kenapa ibu memanggil kalian? Memanggil kalian karena telah mendengar di kelas ada terjadi perselisihan. Ibu mau ingin mendengar langsung dari kalian berdua apa perselisihan yang terjadi kemarin. Memanggil saya dengan sebutan si planet, bukan teman-teman saya. Saya tidak suka dengan panggilan itu. Saya merasa malu dengan teman-teman saya. Resti, kenapa kamu melakukan itu? Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk menjadikan Janet, tapi saya hanya merasa karena dia sering melakukan berbagai hal di kelas kepada Ibu Nelly. Saya merasa dia menjatuhkan saya di hadapan Ibu Nelly. Resti, kamu tahu kan di sekolah ini tidak boleh ada bullying. Ibu sudah mengajarkan kalian tidak ada lagi bullying. Yang kamu lakukan itu, Resti, adalah membuat Janet merasa tidak nyaman. Itu sudah termasuk bullying dengan memanggil namanya si planet. Nama dia sudah ingat dengan nama Janet. Ya Bu, saya merasa Janet selalu menjatuhkan saya di depan banyak kelas. Coba jelaskan kepada ibu, kenapa kamu membuat seperti ini kepada Janet, ya? Ya Bu, saya merasa Janet selalu ingin menjatuhkan saya dengan melakukan berbagai kejadian di kelas kepada Ibu. Apakah kamu pernah bicarakan ini kepada Janet tentang perasaan ini? Belum Bu, saya belum berani melakukan hal ini kepada Janet. Resti, ibu nasihati, kamu harus memiliki sifat terbuka, jangan tertutup. Kamu jangan hanya memendam perasaanmu dengan cara membuli. Itu tidak bagus. Kamu harus bicara baik-baik kepada Janet, ya nak. Ya Bu, saya ingin minta maaf kepada Janet. Atas kelakuan saya janji akan tidak mengulangi lagi. Oke lah kalau begitu, nak, ya. Resti, Janet, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah kalian ini, nak? Ibu harus minta pendapat dari kalian berdua solusinya. Saya ingin Resti meminta maaf kepada saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya juga ingin dianggap bukan sebagai orang yang selalu menjatuhkannya. Ya Bu, saya ingin meminta maaf kepada Janet atas kelakuan saya. Dan saya juga ingin Janet tidak selalu melakukan berbagai kejadian di kelas kepada Ibu, sehingga tidak ada lagi yang ingin menjatuhkan saya. Baguslah kalau begitu, berarti kita sudah menemukan solusi atas permasalahan ini, ya. Janet, Resti itu adalah sahabat, saudara di kelas ini. Tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Kalau ada masalah sekali lagi, kalian boleh bicarakan kepada ibu, ya nak. Terima kasih Bu Lili atas arahannya. Abi berjanji akan menjadi teman yang baik. Halo, perkenalkan nama saya Janeta Hana Kalila. Inilah tanggapan saya mengenai praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah bullying. Awalnya saya merasa marah karena dibully oleh Resti. Saya juga merasa tidak nyaman atas perlakuannya. Namun, setelah saya mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan juga bersyukur karena Bu Nelly membantu saya dan Resti untuk memahami kesalahannya dan meminta maaf kepada saya. Beliau juga membantu saya memaafkan dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya belajar untuk lebih berani dalam berbicara dan juga menyampaikan perasaan saya. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar untuk banyak hal, pentingnya komunikasi yang baik, saling memaafkan, dan membangun persahabatan kembali. Terima kasih Bu Nelly atas arahannya dan juga bimbingannya. Saya akan mencoba menjadi teman yang lebih baik dan juga menjadi sahabat yang lebih baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Resti Amesa Fitri. Inilah tanggapan saya tentang bullying. Awalnya saya merasa bersalah dan malu karena telah membuli Janet dengan namanya dengan sebutan yang tidak pantas dan menyerahkannya dia di depan banyak teman-teman. Saya khawatir Janet akan marah kepada saya dan tidak mau lagi memaafkan saya. Namun setelah mengikuti praktek restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan alasan dan membantu saya memahami konsekuensi dan tindakan saya. Beliau juga memberikan saya arahan dan dukungan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya belajar menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga sikap,
dan perkataan saya. Saya juga belajar untuk lebih menghormati orang lain dan menyelesaikan masalah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Naswa, Jibril, silakan duduk. Naswa, Jibril, Ibu memanggil kalian tentang masalah yang kemarin pada saat ujian. Jibril katanya mencontek ujian Naswa. Ibu mau tahu kejadiannya, coba ceritakan. Iya Bu, saya mengaku kalau saya mencontek ulangan Najwa. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Iya Bu, kemarin saya melihat Jibril melihat jawaban saya saat ulangan dan saya merasa kecewa dan dirugikan oleh perbuatan Jibril. Jibril, Naswa, kepada Jibril Ibu kasih tahu, mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, dan tidak boleh dilakukan. Jibril harus berusaha sendiri dengan jawaban sendiri yang sudah Jibril pelajari. Sekarang Jibril harus bertanggung jawab atas semua perbuatan Jibril. Jibril harus berani meminta maaf kepada Najwa. Najwa, maaf aku ya. Yuk. Jibril, Ibu manggil kamu ke sini. Ibu mau menanyakan kenapa kemarin kamu mencontek hasil ujian Najwa. Jujur saya belum siap untuk melakukan ujian hari ini Bu, karena saya belum belajar. Saya takut dimarahi orang tua saya karena nilai saya jelek, makanya saya mencontek ke Najwa. Jibril, kamu tidak boleh mencontek hasil ujian Najwa. Itu bukan perbuatan untuk kamu mencari solusi agar kamu bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu malah akan merugikan dirimu sendiri. Kamu coba berusaha mencari betul atau lebih lagi belajar ya Nak. Maaf, adik dari sahabat itu pada dari dikelinan kan. Harus dikelinan mengenpat dengan lainnya. Nah, ada pendidikan. Ini kena kawasan sudah istimewa sudah mengenal dan masih harus sedikit tahu penilaian itu. Di bawah hal suka. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jibril Al-Latif. Inilah tanggapan saya tentang mengenai masalah mencontek saat ujian. Awalnya saya merasa bersalah dan malu karena telah mencontek Najwa saat ujian. Saya khawatir Najwa marah kepada saya dan tidak mau memaafkan saya. Namun setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan alasan saya dan membantu saya untuk memahami konsekuensi dari tindakan saya. Beliau juga memberikan saya arahan dan dukungan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya belajar menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan saya dan lebih disiplin dalam belajar. Saya belajar untuk lebih menghargai proses belajar dan tidak mencari jalan pintas yang tidak terpuji. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar banyak hal penting, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nazwa Zahra. Hari ini saya akan memberi tanggapan tentang masalah mencontek saat ujian. Awalnya saya merasa kecewa dan dirugikan karena Jibril mencontek jawaban saya saat ujian. Saya merasa Jibril tidak menghargai usaha saya dalam belajar. Namun, setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly membantu Jibril untuk memahami kesalahannya dan meminta maaf kepada saya. Beliau juga membantu saya untuk memaafkan dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Saya belajar untuk menjadi yang
untuk menjadi lebih terbuka dan berani dalam mengungkapkan suatu perasaan saya. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar banyak hal tentang pentingnya komunikasi yang baik, saling memaafkan, dan membangun kembali kepercayaan. Terima kasih Bu Nelly atas kesabarannya, arahan, dan dukungannya. Jibril dan saya akan berusaha untuk menjadi murid yang lebih baik lagi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dadah!